Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Mazmur Daud berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Biar saat ini kita datang sama Tuhan, bukan karena sebuah rutinitas, sebuah kebiasaan yang setiap hari kita lakukan. Tapi tiap kali kita datang sama Tuhan, datang dengan penuh kerinduan. Rindu akan hadirat Tuhan. Rindu mengalami perjumpaan dengan Dia. Rindu mengalami kasih sayangnya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, oh sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, oh Tuhan, keselamatanku. Katakan dari hatimu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, oh selamanya. Haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, indah di hadiratmu. Haleluya.
sembah Tuhan, kami sembah Yesus. Kami datang padamu dengan kerinduan kami. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, buka hatimu, sembah Dia, nikmati Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiarada baharana la barana lamu, shiridiana la barana la baya, shikidi binarana la ba. Oh, hadiratmu, hadiratmu. Kiara baharada la baharana la barala 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 ba. Biar setiap kami mengalami hadirat-Mu Tuhan saat ini. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kami mengalami hadirat-Mu, Shekinah glory-Mu Tuhan. Turun dalam nama Yesus, menjamah setiap kami, menjamah setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kiarara barala batakara barala 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 ba. Kina barala mayarada la barala barala ba. Kuriara barala 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 ba. Shidi diarala barala barala barala. Hadirat-Mu memberkati kami. Hadirat-Mu mengurapi kami. Shalom HCC Family yang luar biasa diberkati Tuhan. Saya percaya di hari yang baru ada berkat yang baru, ada mujizat baru dan pengharapan yang baru dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anda sedang menyaksikan tayangan Worship from Home edisi Saat Teduh, dan hari ini saya akan membagikan hal yang luar biasa yang sedang kita alami pastinya, dan tentu ada jalan keluar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Kami masih bisa bernafas, kami masih menikmati udara yang kami bersama boleh menikmatinya bersama keluarga. Kami bangun dengan tubuh yang luar biasa pagi hari ini. Dan kami tahu Tuhan, semua karena kasih Tuhan dan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Biar sepanjang hari ini kami disertai oleh tuntunan Tuhan yang luar biasa. Biar Roh Kudus selalu menemani kami kemanapun kami melangkah Tuhan. Kemanapun kami pergi dan apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan. Sepanjang hari ini Tuhan turut campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau saja yang berkata-kata, dan sehingga kami boleh menerima hikmat dan pewahyuan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, untuk situasi yang pada saat ini kita dipaksa untuk survive. Kita dituntut untuk bertahan dengan Tuhan pastinya. Nah, tentu saja banyak orang berpikir bahwa yang kita alami adalah sebuah ujian atau pencobaan. Nah, saya mau membagikan apa yang Tuhan mau, respon apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, saya ingat di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab tentunya, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, dia dicobai oleh iblis. Nah, dia dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis setelah Tuhan Yesus menyelesaikan puasa selama 40 hari dan 40 malam. Dan setelahnya Tuhan mampu melewati, menghadapi setiap pencobaan yang ada. Nah, kalau Tuhan Yesus yang adalah anak Allah sendiri dapat dicobai, tentu saja manusia kita pasti bisa dicobai juga. Nah, kita semua pasti akan tergoda untuk apapun cobaan yang datang menghampiri. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, iblis atau pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Itu sebabnya kita harus tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini saat ini itu adalah pencobaan yang biasa, firman Tuhan bilang. Mungkin bagi sebagian banyak orang mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, saya paham akan hal itu, tapi mari andalkan Tuhan di setiap apapun hal yang kita alami dalam hidup, termasuk pencobaan. Kita perlu tetap kuat di dalam Tuhan dalam setiap cobaan yang ada. Nah, yang perlu kita pahami tentang menghadapi pencobaan, yang perlu kita ketahui bagaimana respon yang harus kita hadapi dalam setiap pencobaan adalah pencobaan bukanlah sebuah dosa. Sekali lagi, pencobaan bukanlah sebuah dosa, tetapi menyerah kepada pencobaan itu akan mengakibatkan dosa. Pencobaan bukanlah sebuah dosa, tetapi ketika kita menyerah dalam pencobaan, itu yang mengakibatkan sebuah dosa yang bisa kita lakukan. Nah, Tuhan tidak mencobai dan Tuhan tidak dapat dicobai. Nah, inilah taktik si iblis yang ingin selalu mencuri, membunuh, dan membinasakan, serta memisahkan kita dari tangan berkatnya Tuhan dan hadirat Tuhan. Iblis mau kita menyerah dengan keadaan. Iblis mau kita jauh dari Tuhan di tengah-tengah situasi sulit seperti belakangan ini. Tapi saya yakin jemaat HCC yang ada di Palu, yang ada di Luwuk, yang menyaksikan tayangan Worship from Home saat teduh, saya yakin semua pasti kuat untuk menghadapi situasi apapun, karena kita selalu mengandalkan Tuhan. Ada amin? Nah, ada masanya kita akan dicobai, dan semua pencobaan tersebut adalah hal yang biasa bagi manusia. Karena itu Tuhan mau kita tetap berpengharapan sama Tuhan. Kita yakin nggak ada orang yang bisa mengatakan pencobaan saya ini lebih besar daripada dia. Pencobaan adalah pencobaan, mau besar atau kecil tetap pencobaan.
hal yang lebih luar biasa adalah ketika kita menyerah ke dalam pencobaan. Itu adalah hal yang sangat luar biasa yang mengakibatkan dosa. Sebab itu, mari setiap kita bangun dengan doa dan bangun hubungan dengan Tuhan. Di tengah situasi yang saat ini yang penuh tekanan, penuh ancaman, yang penuh masalah, halangan, dan apapun itu yang kesusahan, tapi ingat satu hal, Tuhan sudah mengadakan perjanjian untuk saya dan saudara. Ingat, Tuhan sudah mengadakan perjanjian bahwa setiap kali kita dicobai, Dia juga akan memberikan jalan keluarnya. Amin. Ada amin. Ketika kita sedang dicobai, ketika kita sedang kesusahan, ketika kita dalam tekanan, ancaman, masalah, dan pergumulan apapun itu, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam keadaan situasi apapun, percayalah, selalu ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan buat saya dan saudara semuanya. Amin. Nah, saya yakin ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, apapun yang kita inginkan dalam kehidupan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan, semuanya Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu, dan Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan. Saya ulangi, kita perlu mengandalkan Tuhan agar setiap pencobaan yang kita hadapi, Tuhan menyediakan jalan keluar supaya kita dapat bertahan dan mengatasinya. Bagaimana kita mengatasi masalah yang ada, situasi yang ada, akan mencerminkan adakah hubungan kita dengan Tuhan. Respon apa kita mengatasi masalah yang ada? Respon apa yang kita cerminkan dengan situasi yang ada akan mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan ada atau tidak. Amin. Nah, pada dasarnya Tuhan sedang mencoba mengajar kita di tengah kesulitan, tekanan, dan cobaan. Tuhan sedang mencoba mengajar kita bahwa ketika kita dicobai, kita harus fokus sama Tuhan, bukan masalahnya. Fokusnya sama Tuhan. Nah, jangan menyerah pada keinginan daging. Jangan menyerah dengan kekuatan kita. Tapi Pak, firman Tuhan kan bilang, tapi roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya jangan diikutin. Justru karena daging kita lemah, kita memerlukan fokus terhadap Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai kekuatan, pengharapan, dan segala sesuatunya. Saya yakin ketika kita memahami, ketika kita tahu bahwa hubungan dengan Tuhan itu akan menguatkan kita di setiap pencobaan yang ada, kita akan mampu meresponinya dengan kuat. Nah, mari untuk kita
menghadapi situasi apapun dalam musim kehidupan kita, saya mengajak setiap kita, mari baca, mari pahami, mari renungkan, dan akui firman Tuhan selalu melepaskan kita dari pencobaan. Dan jangan lupa, berdoalah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Saya kasih ingat sekali lagi, pencobaan bukanlah dosa, tetapi menyerah pada pencobaanlah yang mengakibatkan dosa. Tuhan memberkati sepanjang hari saudara. God bless you. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.